Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat jumpa kembali dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia. Pada hari ini bersama saya Romo Aba MSC. Saudara-saudariku, penginjil Markus menampilkan sebuah kisah penyembuhan seorang buta yang bernama Bartimeus. Yang sangat menarik dari peristiwa ini adalah pertanyaan Yesus kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Dan Bartimeus menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Saudaraku semua, begitu banyak permenungan yang bisa kita ciptakan dari dialog singkat ini. Misalnya kita memohon, "Rabuni, semoga aku mampu melihat kelebihan orang lain. Semoga aku mampu melihat kekurangan diriku. Semoga aku mampu melihat wajah-Mu di balik wajah orang-orang lain." Dan renungan sejenis itu. Tetapi saudara-saudariku, bagi saya pribadi, dialog singkat ini mengandung makna yang sangat-sangat mendalam dan begitu penting untuk menjadi perhatian bagi setiap pengikut Yesus Kristus. Sekedar mendengar tentang Yesus, sebenarnya itu tidaklah cukup. Sekedar mendengar pekabaran Injil, sekedar mendengar khotbah-khotbah tentang Yesus, itu tidaklah cukup. Seorang pengikut Kristus harusnya merasa tidak cukup dan harusnya merasa tidak puas jika baru sebatas mendengar pemberitaan tentang Yesus. Bartimeus itu mendengar bahwa Yesus lewat, maka ia berteriak-teriak. Dan teriakan Bartimeus itu sepertinya bukan sekedar teriakan supaya dia bisa melihat dunia, bisa melihat kesekitaran. Dia berteriak bukan sekedar ingin mendapat kuasa keajaiban dari Yesus terhadap matanya. Bartimeus ingin melihat Yesus. Teriakan Bartimeus adalah sebuah teriakan yang menandakan bahwa apa yang ia dengar tentang Yesus belum cukup memuaskan dirinya. Dia ingin melihat secara langsung dan membuktikan atau merasa ingin menemukan kepuasan dengan melihat apa yang selama ini ia dengarkan. Ia tidak puas hanya sekedar mendengar tentang Yesus. Ia begitu berhasrat, ingin sekali melihat Yesus. Sampai-sampai ia tak peduli bahwa teriakannya itu terkesan mengganggu orang-orang di sekitar. Harusnya kita punya antusiasme dan kerinduan sedalam seperti Bartimeus. Saudaraku semua, pengikut Yesus Kristus semestinya memiliki kerinduan yang besar seperti Bartimeus ini. Sedemikian kuat, sedemikian besar, sedemikian antusias. Dan tidakkah kita sadari bahwa hal itu terjadi dalam Ekaristi? Ini poin pentingnya. Ekaristi tidak hanya memuat pemberitaan tentang Yesus. Ya, sekali lagi, Ekaristi tidak hanya memuat pemberitaan tentang Yesus. Ekaristi itu bukan tentang khotbah mengenai Yesus. Ekaristi menghadirkan pengalaman nyata bersama Yesus. Bukan sekedar bercerita tentang Yesus, tetapi sebuah bentuk kontak langsung atas Yesus yang hadir itu. Itulah sebabnya Ekaristi disebut sebagai sumber dan puncak hidup beriman. Ekaristi menjadi ibadat yang sejati justru karena di dalamnya ada perjumpaan nyata dengan Kristus. Jadi, ibadat yang tak ada unsur perjumpaan dengan Yesus, kita tidak bisa katakan sebagai ibadat yang sejati. Kita tidak bisa sekedar terhibur dari audio, dari telinga. Kita harus melengkapi diri kita dengan penglihatan yang nyata akan Kristus. Ya. Iman kekristenan jangan hanya sekedar berhenti pada kata orang.
tentang Yesus, tapi kita harus menemukan dan mengalami sendiri perjumpaan terdalam kita dengan Kristus, dan itu terjadi dalam Ekaristi. Tidak ada dalam hal yang lain. Dengan Ekaristi, iman akan Kristus tidak lagi sekedar menurut orang, menurut si A, menurut pengkhotbah ini, menurut pengkhotbah itu, menurut kata orang, tetapi kini menjadi pengalaman personal yang nyata. Ekaristi menghadirkan pengalaman personal yang nyata dengan Kristus, bukan sekedar imajinasi dari audio, dari pendengaran kita. Itulah sebabnya seorang pengikut Kristus yang mengabaikan atau menolak Ekaristi akan memiliki kepincangan dalam pengenalan akan Kristus. Tanpa Ekaristi, pengenalan akan Kristus itu menjadi sebuah kepincangan. Tanpa Ekaristi, pengenalan kita akan Kristus bisa keseleo, bisa bias, bisa error, bisa salah. Orang yang sekedar bertahan dari pendengaran tanpa mengarahkan diri untuk memiliki kerinduan melihat atau mengalami secara nyata kehadiran Kristus, orang itu akan bermain-main dalam imajinasi dan logikanya sendiri yang bisa saja berkembang seiring suasana hati, seiring situasi sosial, dan lain-lain. Tetapi Ekaristi, di dalamnya tidak ada lagi ruang bagi imajinasi dan logika palsu tentang Yesus. Yang ada adalah keterlibatan penuh panca indera kita dalam berinteraksi dengan Kristus. Maka saudara-saudariku sekalian, bersyukurlah bahwa kita, Anda dan saya, terlahir dan terpanggil menjadi pengikut Kristus yang Katolik. Di dalam kekatolikan inilah kita melihat Kristus, bukan sekedar mendengarnya, tapi melihatnya. Di dalam kekatolikan inilah kerinduan Bartimeus terjawab, terpenuhi. Di dalam kekatolikan kita tidak hanya mendengar kabar tentang Kristus, tetapi kita melihatnya, kita meraba, menyentuhnya, kita mengecapnya, sekaligus kita menghirup aroma kehadirannya. Saudara-saudariku, Tuhan memberkati kita semua.